Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan salah satu PowerPoint kami, yaitu analisis kasus kecelakaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Isra Sahrul Kalam, notar 24023036 kelas TROB. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Vandin Ratu Sabrina, notar 24023050. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Aziz Ariswa, notar 24021038. Izin memperkenalkan diri, nama Daniel Akbar Abdul Hafiz, notar 240 230 31. Pada PowerPoint yang kami paparkan merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat penggunaan lampu kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti lampu yang terlalu terang yang menyebabkan menyilaukan pengendaraan lain dan tidak memenuhi standar warna yang ditetapkan. Untuk standar warna yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk lampu utama berwarna putih atau kuning muda, kemudian lampu penunjuk arah yang berwarna kuning tua dengan cahaya yang berkedip, kemudian lampu rem yang berwarna merah, dan lampu penerangan nomor kendaraan yang berwarna putih. Dan kemudian untuk arah penyinaran lampu juga terdapat peraturan, yaitu arah sinar lampu utama tidak boleh melebihi batas tertentu. Secara spesifik, arah sinar tidak boleh lebih dari 0 derajat 34 menit ke arah kanan dan 1 derajat 9 menit ke arah kiri, dengan pemasangan lampu yang tidak melebihi 1,3% dari selisih ketinggian arah sinar pada saat tanpa muatan dan bermuatan. Kemudian kasus ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur standar teknis dan keselamatan kendaraan bermotor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus. Pada hari Senin 3 Juni 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang pengendara motor berinisial R 20 tahun melaju di Jalan Raya Sudirman, Jakarta. Saat sampai di persimpangan lalu lintas, R menerobos lampu merah karena terburu-buru berangkat kerja. Dari arah lain, sebuah mobil yang melaju sesuai aturan menabrak sepeda motor R sehingga R terpental dan mengalami luka di bagian kepala serta kaki. Warga sekitar segera menolong korban dan memanggil ambulans serta pihak kepolisian. Mobil hanya mengalami kerusakan ringan di bagian bumper depan dan pihak kepolisian kemudian mengamankan pengendara motor, meminta keterangan dari saksi dan melakukan olah TKP. Baik, hukum yang berlaku. Yang pertama, melanggar lampu merah terdapat dalam pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang isinya setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu merah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Dan yang kedua, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan atau sedang, melanggar pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan dan barang dipidana dengan dana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 juta. Yang ketiga, tidak mengutamakan hak pengguna jalan lain, melanggar pasal 105. Isinya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib atau mencegah hal yang dapat merintangi, membahayakan keselamatan lalu lintas dan pengguna jalan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah 1.
Pelanggaran utama yang dilakukan adalah menerobos lampu merah yang merupakan tindakan melanggar hukum lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Yang kedua adalah kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga menyebabkan benturan dengan kendaraan lain yang berada di jalur yang benar. Yang ketiga adalah pengendara motor mengalami luka dan kerusakan kendaraan, sementara pengemudi mobil mengalami kerugian material. Dan untuk tambahan, kasus kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan lampu kendaraan ini sering terjadi di malam hari dan di jalan yang tidak terdapat lampu jalan. Biasanya terjadi di daerah pegunungan, terutama saat berada di tikungan. Sehingga diimbau untuk para masyarakat agar mengatur lampu utama sehingga tidak menyebabkan kecelakaan di malam hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tadi udah disampaikan bahwasanya udah juga kecelakaan parah, pelanggaran itu nanti bakal kena sanksi juga di aturan yang telah teman-teman sampaikan. Dia juga wajib ditindaklanjuti karena dia melanggar aturan lalu lintas, ya bisa dikurung selama 2 bulan atau denda. Jadi dia bisa milih, udah juga kecelakaan kena denda lagi karena memang dia yang salah melanggar aturan. Terus dia juga wajib mengganti, walaupun dia yang luka paling parah itu, dia wajib mengganti kerusakan yang terjadi pada kendaraan mobil yang tidak melanggar tersebut. Oke, terima kasih. Tambahan dari saya sekian. Silakan ditutup kelompok 4. Sekian paparan dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.